Selamat datang di Helm Paling Murah andalan kepalamu teman-teman. Wow, hari ini kita bertemu lagi ya. Setiap minggu pokoknya kita ketemu. Kali ini teman-teman ada kabar gembira buat kalian para pengguna motor NMAX. Saya mau memberikan rekomendasi helm yang cocok buat kalian. Ada helm JPX Nova dan RSV SV300. Langsung saja kita bahas. Di Helm Paling Murah andalan kepalamu. Asik, keren, mantap, bonceng, mama, Nah teman-teman, sekali lagi saya perkenalkan buat kalian, saya punya helm JPX Nova dan RSV SV300. Pertama kali kalau kita lihat kedua helm ini yang terlintas di kepala kalian, apa sih teman-teman? Kalau saya ya, JPX Nova pertama kali saya lihat, ganteng banget, agresif banget, sporty banget, cocok buat kalian yang berjiwa-jiwa jarang di rumah, ya. Apa itu maksudnya guys ya? Jadi helm ini memang kelihatan ramping, agresif banget, apalagi dia dilahirkan kurang lebih di tahun 2022 yang dimana look seperti ini masih jarang ada guys. Jadi waktu itu saya impresif banget ya pertama kali melihat. Sedangkan untuk helm RSV SV300 pertama kali kita lihat langsung terbayang, wah ini helm untuk laki-laki dewasa ya. Laki-laki yang sudah beristri guys ya. Dan looksnya elegan, aerodinamis tapi tidak overkill ya. Batoknya juga terlihat cukup besar, tidak seperti JPX Nova yang lebih ramping. Untuk harga kedua helm ini teman-teman berada di kisaran Rp590.000 sampai dengan Rp650.000. Bahkan ada yang jual jauh lebih mahal. Sekali lagi tergantung domisili dan toko di mana kalian belinya teman-teman ya. Untuk bahan batok kedua helm ini sama-sama menggunakan pure ABS, termoplastik ABS ya, yang mana kandungannya saya yakin solid banget dan padat banget ya, berasa banget kalau kalian pegang helmnya aja udah tahu kalau kedua helm ini tuh bahannya solid banget. Dan untuk berat batoknya sendiri saya coba prediksi dulu ya, kayaknya 1.300-an deh kalau ini coba kita pegang. 1.300 hampir 1.400, tapi anehnya kalau saya angkat ini berasa lebih berat loh. Mungkin karena lebih ramping dan lebih padat ya. Tanpa basa-basi kita langsung aja coba timbang helmnya ya guys. Yang pertama saya mau coba timbang si gede ini ya guys. Namanya RSV SV300. Langsung aja kita taruh helmetnya teman-teman. Oke, untuk RSV SV300 berada di kisaran 1.332 gram. Oh, lebih ringan dari dugaan saya ya. Kalau begitu berikutnya kita timbang helm JPX Nova. Kalau tadi saya angkat berasa lebih padat dan berat ya guys. Coba kita buktikan deh. Padahal batoknya kelihatan lebih kecil. Bentar guys ya, kita dudukin dengan baik dulu. Nah bener kan ternyata teman-teman, helm JPX Nova ini lebih berat dibandingkan dengan RSV SV300. Beratnya di kisaran 1.406 ya. Wow, padahal dari segi besar batok terlihat lebih gede untuk si helm RSV SV300-nya loh. Untuk fitment kedua helm ini guys, terutama ukurannya, yaitu saya sarankan kalian mengambil regular size aja ya. Meskipun untuk helm JPX Nova guys, saya sudah pernah pakai, itu memang lebih padat, terkesan agak sempit. Ya, kalau orang nggak biasa pasti bilangnya kok sempit ya, saya ambil regular size. Tapi memang seperti itu, karena memang bentuk batoknya dia lebih mengecil ke depan dan busanya memang tebal banget, oke? Tapi saya sarankan kalian ambil regular size. Pilihan ukuran tersedia mulai dari ukuran S sampai dengan XL untuk kedua helmet ini teman-teman ya. Tapi umumnya di market itu ML, XL, RSV masih cukup sering ada yang versi XXL-nya ya. Nah, sekarang untuk fitmentnya saya sarankan kalian ambil regular size aja ya. Meskipun pada JPX Nova saya sudah sering pakai helmet ini teman-teman ya. Itu pasti berasa agak sempit, apalagi pertama kali kalian beli itu faktor shell-nya memang agak mengerucut ke bagian depan ya, dan juga busanya atau paddingnya itu tebal banget ya. Jadi pertama kali kalian pakai pasti berasa sempit, tapi setelah itu akan enak-enak aja ya. Jadi saya sarankan tetap regular size.
Pilihan ukuran untuk helm RSV ini mulai dari S sampai dengan XXL ada, sedangkan helm JPEX Nova mulai dari S sampai dengan XL ya. Untuk yang ready di market rata-rata ya M sampai dengan XL, sedangkan untuk RSV ini cukup sering ada ukuran XXL-nya ya teman-teman. Dulu saya sering jual nih ukuran XXL-nya. Nah, untuk sertifikasi kedua helm ini, helm RSV ini ada 3 sertifikasi SNI, DOT, ECE, sedangkan untuk helm JPEX Nova ada sertifikasi SNI dan DOT saja teman-teman. Nah, sekarang kita mau bahas untuk eksterior dari masing-masing helm ya teman-teman. Yang pertama, helm RSV SV300 kita intip dulu di bagian visornya. Helm ini teman-teman menggunakan sistem visor double visor. Jadi ada kaca di bagian utama di bagian depan dan ada kaca additionalnya yang berwarna gelap ya. Kita bisa melihat ada tuas di bagian kiri helmnya. Ya, ini tinggal dinaik turunin aja untuk aktivasinya ya guys. Sekalian kita langsung buka aja nih. Nah, untuk aktivasinya sekali lagi cukup naik turunin seperti ini untuk slidingnya ya. Untuk fitur-fiturnya tertera di sini, tertulis bahwa anti gores dan juga anti sinar matahari. Kalian juga bisa melihat ada visor stopper pada bagian kiri dan juga bagian kanan helmnya teman-teman ya. Ada bibir visornya juga ya, meskipun agak kecil, sekali lagi gunanya untuk mempermudah kalian naik turunin visornya. Ventilasi udaranya ada 2 di bagian atas helm ya. Ini fungsinya untuk mengalirkan udara masuk teman-teman. Aktivasinya cukup dengan sliding berbentuk seperti huruf V ya. Nih, cukup di sliding aja seperti ini untuk mengaktivasinya. Ya. Untuk outflow-nya atau angin yang keluar itu harusnya ada di bagian under spoiler, tapi ini tidak terlihat ada lubang apa tidak ya teman-teman. Nanti kita buktikan pada IPS-nya saja ya. Lalu untuk spoilernya pendek aja, nggak terlalu overkill, simple built-in dengan batoknya, warnanya sama seperti warna batok. Menurut saya kalian nggak usah tambah-tambahin additional spoiler teman-teman ya, meskipun banyak tersedia di pasaran, tapi tergantung lagi selera. Kalau saya sukanya yang simple aja seperti ini, nggak terlalu banyak lekukan, simple, elegan. Cakep banget ya. Berikutnya eksterior dari JPEX Nova. Kita langsung lihat pada bagian visornya teman-teman ya. Visornya sama seperti RSV SV300. Sistemnya pakai double visor, yaitu visor depan atau visor utama warna clear, visor dalam additional warna smoke. Untuk fitur-fitur dari visornya kita bisa melihat untuk pin lock nggak ada ya teman-teman. Nah, di sini tertera visornya sudah anti sinar UV, sudah anti goresan dan anti benturan guys ya. Mungkin sangat tahan dari benturan. Ada juga bibir visor dan visor stopper di bagian kiri dan kanan. Ini yang paling ganteng banget menurut saya teman-teman ya. Untuk bagian tuas double visornya itu berbentuk huruf X. Jadi estetik banget ya, keren banget, menambah kesan agresif nih. Kita langsung coba aktivasi aja, cukup dengan di sliding seperti ini ya. Untuk mengaktifasi additional visornya. Untuk ventilasi udaranya teman-teman, wow, terlihat cukup besar ya. Di bagian atas ada 2, aktivasinya sangat mudah, cukup dengan di sliding juga guys ya. Warna ventilasi udaranya sama seperti warna batoknya. Dan untuk outflow-nya itu di bagian under spoiler. Kita bisa lihat ya, pada bagian under spoiler ditutupi dengan ram-ram jaring-jaring ya guys. Untuk ada lubang apa tidak nanti kita intip pada bagian IPS. Sekali lagi, spoilernya berbentuk seperti busur guys ya, 180 derajat, tidak terlalu banyak lekukan-lekukan ya. Menurut saya untuk menyeimbangi batoknya yang udah kelihatan sangat agresif ini teman-teman. Jadi spoilernya udah cakep ya, built-in juga. Ada juga di pasaran kalau kalian mau tambah additionalnya. Tapi saya sarankan sekali lagi cukup seperti ini udah cakep guys ya. Sekarang kita bahas bagian interiornya ya teman-teman. Langsung aja kita puterin. Nah, jangan lupa untuk mengangkat visornya teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu warna dari keseluruhan paddingnya. Dominan berwarna gelap, hitam teman-teman ya. Tapi pada bagian luar itu, terutama pada bagian IPS ini yang menutupi IPS tambahannya berwarna hijau botol pekat ya. Mungkin kalau dari jauh nggak kelihatan, tapi kalau kalian perhatikan secara dekat itu bagian luarnya berwarna hijau ya, meskipun nggak hijau banget gitu guys ya.
Nah, pada bagian neck rollnya juga ada variasi kulit sintetis ya teman-teman. Tuh, teksturnya kita langsung raba aja di bagian dalam yang menyentuh langsung wajah kalian. Lembut, tidak berpori-pori ya guys, tapi bukan seperti NHK yang lembut banget gitu teksturnya, enggak ya guys. Jadi lembut di bagian luar, di bagian luar lagi di bagian dalamnya. Untuk bagian crown padnya sendiri guys, kita bisa lihat. Nah, crown padnya ini di bagian tengahnya itu terisi foam juga, jadi cukup empuk. Di bagian kiri kanannya dilapisi lagi dengan kain berjaring-jaring gunanya agar udara itu bisa mengalir juga tetap ke bagian kepala kalian, tidak tertutupi full dengan kain. Jadi diberikan kain dengan tekstur jaring-jaring ya. Untuk sistemasi membuka pasangnya kita langsung coba saja. Di bagian kiri kanan menggunakan sistem, bentar guys, harus hati-hati ya. Soalnya ini menggunakan sistem plastik ya. Kancingan plastik. Oke, kita buka ya. Sangat mudah. Oke, jadi sekali lagi berhati-hatilah kalau membuka. Nih. Oke. Setelah terbuka teman-teman, kita bisa melihat secara jelas ada tambahan EPS nih di bagian side padnya. Fungsinya agar fittingan di bagian pipi kalian itu lebih padat, tidak goyang-goyang guys ya. Dibandingkan hanya busa langsung atau padding langsung ya. Oke, di bagian crown padnya kita coba buka juga. Sama menggunakan sistem button. Kita buka dulu buttonnya di bagian bawah. Lalu kita tarik ke depan. Kita tarik ke depan. Nah, di bagian depan ini untuk membuka secara keseluruhan kalian tarik di bagian kancingan ini nih. Kancingan-kancingan plastiknya ada beberapa pengancing ya. Langsung aja kita buka. Nah, sudah terbuka secara keseluruhan. Kita langsung intip. Helm ini guys, ada slot intercomnya ya di bagian kiri dan juga di bagian kanan. Oke. Penguncian tali dagunya menggunakan sistem double D-ring. Oke. Dan untuk di bagian IPS-nya full berwarna putih. Ada lubang udara pada bagian depan 2 dan juga pada bagian belakang 2. Jadi ventilasi udaranya di bagian belakang itu yang under spoiler aktif ya guys, karena ada lubangnya tuh. Sekarang giliran helm JPX Nova ya. Kita langsung buka aja visornya secara mentok ya guys. Lalu kita putar, dudukin menghadap ke atas seperti ini. Nah, sudah terlihat teman-teman ya, sudah terlihat full berwarna hitam pekat untuk bagian paddingnya, baik di bagian dalam maupun di bagian luarnya ya. Untuk variasinya kita bisa melihat nih, sama di bagian side pad luar dilengkapi dengan kulit sintetis teman-temanku ya. Nah, sekarang kita raba untuk teksturnya guys. Untuk teksturnya kalian bisa lihat nih. Oh, lebih lembut. Untuk di bagian dalam paddingnya ini lebih lembut dibandingkan dengan RSV guys. Tapi pada bagian luarnya ini berjaring-jaring banget. Teksturnya kasar ya di bagian luar. Bukan kasar dalam artian negatif ya. Tapi memang lubang-lubangnya itu lebih gede dibandingkan dengan RSV. Pada bagian foreheadnya juga sama. Di sini juga kita bisa melihat guys. Ada EPS tambahan. Tebel banget. Tebel banget tambahan EPS-nya. Inilah yang membuat faktor kalian ketika pakai helm JPX Nova ini berasa ngefit banget, bahkan cenderung banyak yang bilang sempit guys. Saya rasa karena memang IPS tambahannya itu tebal banget. Di IPS-nya juga tertera logo Glasses Fit. Jadi buat kalian yang menggunakan kacamata udah pasti aman pakai helm ini. Tinggal sesuaikan ukuran aja ya. Nah, dan untuk di bagian crown pad-nya, nah kita bisa lihat ya guys, crown pad-nya ini di bagian tengah ada lapisannya, diisi juga dengan foam. Meskipun nggak tebel ya, lembut, enak untuk ratakan kepala kalian. Apalagi di bagian IPS-nya ini ditambahin lagi foam lagi, ditambahin busa lagi yang ditempelin sehingga di bawah crown pad-nya ini ada foam lagi. Jadi empuk banget guys. Tapi di bagian kiri kanannya ini bolong ya. Tapi udah ditanggulangi lagi di bagian IPS-nya ditambahin kain lagi. Jadi nggak langsung tembus ke EPS-nya teman-teman ya. Kita langsung coba sistemasi buka pasang paddingnya. Oke, langsung aja bagian kiri kanan dulu. Jadi sistemasi pengunciannya menggunakan 2 sistem guys. Sistem perkat dan juga sistem kancingan ya. Oke, kita langsung buka. Nah, untuk crown pad-nya kita coba buka
Nah, sistem pengunciannya sama, menggunakan button ya. Dibuka dulu bagian bawahnya, lalu kita tarik di bagian atasnya. Tarik pelan-pelan ya, untuk pengancingan plastiknya ini. Bentar guys, agak ribet dikit nih. Ada yang susah, ada yang gampang ya. Jadi harus hati-hati bosku. Oke, sudah terbuka secara keseluruhan. Nah, sekarang kita bisa intip secara mantap. Ada slot intercom. Wow, gede banget ini lubang untuk slot intercomnya ya teman-teman. Penguncian tali dagunya beda dengan RSV. Helm JPEX Nova menggunakan micro lock ya. Dan pada bagian IPS-nya kawan-kawan, seperti yang saya bilang tadi, untuk di bagian crown pad-nya itu di tengah ada tambahan foam, di bagian kiri kanan ada tambahan kain ya pada IPS-nya. Untuk lubang udaranya yang terlihat itu hanya di bagian tengah sini. Saya yakin di bagian foamnya ini kalau saya buka pasti ada lubang udara juga ya teman-temanku. Tapi saya rasa jangan ditarik, nanti lemnya lepas semua teman-teman. Oke, jadi ventilasi udara dari JPEX Nova ini aktif. Oke, sekarang saya rekapin buat kamu masing-masing kelebihan dari helm ini guys. Kalau helm RSV SV300 sudah pasti sertifikasinya ada 3. SNI, DOT, ECE. Aman pol guys. Untuk sistemasi visornya juga udah double visor ya. Tersedia juga untuk slot intercomnya. Tali dagunya teraman di dunia guys. Double D-ring ya. Sedangkan untuk JPEX Nova standarisasinya juga udah di atas rata-rata ya. SNI, DOT, apalagi looks-nya ini loh guys. Buat kalian penggemar helm estetik, ini pilihan kalian. Cakep banget, agresif banget ya. Slot intercom juga tersedia, udah double visor dan paddingnya itu empuk luar biasa. Fittingannya itu menjepit pipi kalian banget. Sekarang kita langsung cobain di kepala guys. Gimana rasanya pakai dua helm mantap ini ya. Buat pengguna motor NMAX. Oke, yang pertama teman-teman. Kalau kalian pakai helm ini pasti kelihatan wow gede banget helmetnya ya. Jadi cocok, saya sarankan buat kalian yang punya body agak besar. Cocok banget pakai helm ini ya. Fittingannya, tekstur paddingnya enak, nggak ada komplain ya. Ini ukuran XL loh saya pakai guys. Jadi tapi tetap nggak ada bergerak sama sekali. Saya yakin ini karena ada faktor IPS tambahan di bagian side pad ya. Jadi meskipun XL, tidak begitu bergoyang. Fittingannya tetap enak banget. Ringan juga di kepala tadi cuma 1.300. Saya terkaget-kaget banget. No complaint guys. Enak banget untuk helm RSV SV301 ini ya. Lalu kita coba untuk helm JPEX Nova. Nah, JPEX Nova sekali lagi saya ingatkan ya, ini love and hate guys. Ada orang yang suka banget, ada yang nggak banget. Karena memang dalemannya ini, fittingannya itu ngefit banget di pipi. Ya, ini ukuran M guys ya, saya pakai. Tuh, apa saya bilang. Kalau secara bahan, kalau secara tekstur, lembut dibandingkan dengan RSV. Ya, enak banget. Tapi memang buat kalian yang nggak suka fittingan yang terlalu menjepit di bagian pipi, saya rasa kalian gak cocok dengan helmet ini. Tapi saya no komplain juga guys. Enak banget ya, berasa banget empuknya, apalagi di bagian padding atasnya. Itu yang tadi saya bilang, ada tambahan foam lagi pada IPS-nya, jadi empuk banget guys. Merekat banget di pipi nih, kalian lihat ya, gak ada goyangan sama sekali. Tapi memang berasa agak berat. Untuk ukuran helmet half face atau open face 1400 ini termasuk berat banget sih guys. Ya. Oke, cakep, no complain. Sekarang kalau disuruh pilih, kalian tanya saya pilih yang mana? Saya pribadi pilih helm RSV SV300 guys. Dari dulu saya cinta banget dengan helm ini, terutama karena badan saya cukup besar. Jadi kalau pakai helm ini guys, seimbang dengan body saya. Saya juga tipe orang yang gak terlalu suka fittingan yang terlalu menjepit guys. Jadi saya rasa RSV SV300 udah bener banget buat saya pribadi. Cakep banget ya guys. Sekali lagi untuk kedua helm ini dibanderol di harga kurang lebih 590 sampai dengan 650 ribu rupiah. Kalau kalian mau dapetin helmnya ada di Helm Palu Murah dong. Toko online kita Shopee, TikTok Shop, Lazada namanya Helm Palu Murah. Buat orang Palu langsung mampir di toko offline kita Jalan Es Parman dan Jalan R.E. Marta Dinata. Berikutnya kalian mau saya rekomendasikan buat motor apa lagi? Langsung tuliskan di kolom komentarnya. Jangan lupa sumbangkan like, subscribe dan bunyikan loncengnya. Saya Yohan Cowindra dari Helm Palu Murah, andalan kepalamu. Di Helm Palu Murah, andalan
asik